semua rumah yang kita punya tuh dijual karena kita punya lebih dari satu rumah. Akhirnya mobil 4 biji juga dijual juga, yang tadinya bisa ngajak orang pacaran jadi nggak bisa ngajak orang pacaran lagi. Terus Iya. dan ketika itu gue kayak nyalahin semuanya, Bil. Gue ngerasa gue adalah korban dari keadaan. Artinya apa? Kenapa gue mikir gini? Kenapa sih bokap gue nggak kerja lebih bagus gitu akhirnya bisa biayain nyokap gue berobat gitu? Kenapa sih nggak gini? Kenapa nggak sih gitu? Kayak gue nyalahin semua orang gitu. Sampai akhirnya gue baca Al-Quran dan dikasih tahu sama ustadz gue di surat Al-A'raf, kalau lo pernah dengar doanya Nabi Adam pas dikirim ke dunia dari surga, padahal udah enak-enak di surga dikirim ke dunia gara-gara dia metik buah yang nggak boleh dipetik tapi disuruh sama iblis kan. Tapi gue baru sadar dikasih tahu sama ustadz gue ketika itu bahwa pas dia harusnya kesel sama tuh iblis dikirim ke dunia, doanya dia, ya Allah gue telah menzolimi diri gue sendiri. Jadi dan dia bilang lanjutannya adalah kalau gue nggak belajar dari kasus ini, gue bakal jadi orang-orang yang merugi, maka rahmatilah aku. Tapi kalau lo lihat kata-katanya, gue sekarang merinding gue ceritanya. Tapi Nabi Adam itu nggak nyalahin gara-gara si iblis sih gue balik ke dunia gitu. Nggak, dia bilang mungkin ini salah gue. Dan kalau gue nggak belajar dari masalah yang sekarang gue hadepin, gue mungkin nggak akan jadi orang yang beruntung. Jadi pas gue itu gue terhentak, gue mikir gue sekarang nggak bisa kuliah karena nyokap gue sakit. Gue nggak bisa bayar kos-kosan. Ya udah, apa yang bisa gue lakuin? Gue nggak mau jadi korban keadaan. Gue keluar dari keadaan itu dengan cara ya udah, gue cari kerja aja jualan obat kek, gue cari beasiswa kek. Gue lebih bilang sayang ke nyokap gue sesering mungkin karena gue tahu dia umurnya udah nggak lama. Ya udah, lo jangan nyalain keadaan. Jadi gue di situ gue belajar masalah sesulit apapun